Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 21 dan 22 yang berbunyi, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Apabila hidup kita ini hanya berfokus bahwa kelahiran kita ke dunia ini adalah kelahiran yang hanya menurut keinginan kuasa kedagingan yang secara pasti, maka kita dalam posisi terus akan dibelenggu oleh kuasa dosa dan kematian kekal itu, dan pada akhirnya mautlah, kuasa kematian itulah yang kita akan alami kelak selama-lamanya. Dari nas renungan firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengajak kita bahwa semua orang, termasuk diri kita, orang yang mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Anak Allah, yang telah berkorban mati di kayu salib menggantikan kita, dan yang telah bangkit dari kubur, dari kuasa maut gelap itu, adalah bukti untuk menekankan bahwa kita telah dimenangkan dari kuasa maut atau kuasa kematian kekal. Dia inilah yang membuat kita dapat hidup secara lahir baru untuk kelak akan menerima hidup yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sesungguhnya oleh karena kehidupan kekal yang telah kita terima sejak mulai dari dunia ini dapat kita rasakan, maka Tuhan kita Yesus Kristus juga menganugerahkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, supaya kita selalu hidup mau memancarkan kasih Tuhan Yesus itu di dalam hidup saling mengasihi dengan sesama kita. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mampu mengasihi orang lain di luar dari diri kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, setelah kita juga mengutamakan kasih kepada Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, untuk akhirnya kita boleh saling mengasihi di antara kita umat yang beriman percaya kepadanya, bahkan juga mengasihi orang lain yang memusuhi atau yang membenci kita. Di dalam masa-masa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan jelang peringatan hari Pentakosta atau hari kedatangan Roh Kudus, maka sebagai pribadi maupun keluarga orang yang beriman percaya dengan kuat dan teguh kepada Kristus, maka hendaknya kita selalu harus memohon bimbingan Roh Kudus saja untuk dapat dan mau hidup kudus sesuai dengan kebenaran dan kehendak dari firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan selalu memperlakukan hidup yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, serta mengasihi sesama kita umat manusia, bahkan mereka juga yang selalu melecehkan kita, memusuhi kita, adalah sasaran yang harus kita nyatakan kasih kita kepada mereka. Sebagaimana firman Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dan ditulis
pada Injil Lukas 6 ayat 27 dan ayat 28, hari ini mengingatkan kita demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami agar di dalam kami mengasihi sesama kami umat yang sungguh-sungguh adalah bukan saja ciptaan, tetapi Tuhan yang memelihara, dan Tuhan sendirilah yang menjadi pemilik atas hidup dan mati kami, karena kasih-Mu yang begitu besar itu tidak dapat Tuhan ingkari. Dalam mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas ini, hanya kekuatan dan kuasa yang daripada-Mu lah yang memungkinkan kami dapat memperlakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Saat ini juga kami mau berdoa bagi mereka yang sungguh kami kasih dan sayangi, tanpa membeda-bedakan siapakah mereka, baik yang juga mengasihi kami, tapi yang mau membenci, membuat diri mereka juga melecehkan kami, memfitnah kami, itu juga adalah sasaran kasih yang tulus ikhlas harus kami boleh amalkan, boleh kami berlakukan dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan secara khusus kami mau doakan bagi setiap diri mereka yang saat ini dalam kondisi sakit. Kami percaya sarana perawatan, para medis, dokter maupun obat itu adalah sarana-Mu Bapa. Pasti Tuhan akan memberikan kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja kami mau memohon dalam kerendahan hati kami kepada-Mu Bapa. Amin.